Sebenarnya awal pertama kali aku kecewa karena sudah kusiapkan bukti-bukti, mutasi sampai ku print sebanyak itu, terus sampai juga ku minta chat-chat dari sampai pemiliknya, terus setelah itu sama pemindahan buku dari rekening saya dan buku Dewi pindah ke rekening Bisa Bersama Gala. Pinginnya kan kalau mau audit sebenarnya aku pengen langsung diperiksa, tapi akhirnya memang itu adalah jalan yang terbaik. Pertama supaya saya juga udah minta izin untuk merekam pembicaraan. Mungkin kalau tadi ketemu mungkin saya nggak bisa merekamnya gitu kan. Terus kedua ternyata kan dari pagi sudah ada demo di situ yang dimana buat macet. Saya pikir itu hanya hoax, tapi ternyata banyak teman-teman dari netizen Instagramku juga bilang, iya gara-gara mereka tadi pagi jadi macet gitu yang buat demo. Oh ternyata benar, dan mungkin ini adalah jalan yang terbaik jadi virtual. Tadi ya aku sedikit kecewa kenapa sih mesti virtual, kan saya nggak bisa semaksimal mungkin untuk menyampaikannya gitu. Dan ketiga nanti aku akan diberikan waktu untuk memberikan hard copy semuanya gitu. Ada rasa puas tersendiri nggak sih walaupun juga gitu kan, tapi kan nanti ada Puas banget karena Pak Direkturnya juga sangat baik ya, sangat baik, sangat ramah, sangat menerima, bahkan dari opening sampai pembicaraan tengah sampai akhir itu beliau Masya Allah banget gitu, kayak malah sangat mengapresiasi aku gitu. Nggak ada kata-kata yang seperti yang dibuat sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti aku dipidanakan, penjarakan aku. Tidak, sebenarnya tidak seserem itu gitu. pertanyaan apa sih yang tadi nggak diutarakan untuk lebih apa? Lebih ke yang tadi aku jelaskan ya, ada pertama bagaimana cara pengumpulannya, terus sudah terrealisasi atau belum, apa punya bukti-bukti apa saja gitu sih. Tapi alhamdulillah semua pertanyaan dari Pak Dir semuanya bisa aku jawab, dan Pak Dir menyatakan aku bukannya lalai melainkan hanya tidak mengetahui gitu, dan bukan hanya aku kan yang melakukan seperti ini. Dan mungkin dengan adanya kejadian seperti ini hikmahnya jadi bisa aku bisa membantu dan memberitahu ke teman-teman, ke masyarakat bahwa sebenarnya kalau mau membuat donasi itu dilaporkan dulu, dan gampang banget, hanya mengisi form 1x24 jam itu bisa, dan hanya itu sudah terdaftar, sudah ada balasan dari Kemensos, ya sudah bisa dipakai dan sudah dapat izin. Ini kan dana yang diterima, dan kan dana ada lagi yang donasi pencar-pencar negara atau pencar ada lagi yang Iya. Ngapain? Enggak sama. Ini akan dibantu untuk bagaimana caranya, seharusnya prosedur seperti apa. Nantinya mungkin aku akan atur untuk silaturahmi, bertemu, di edukasi untuk aku, dan aku akan membantu masyarakat untuk mengedukasi, dan aku akan memberikan bukti-bukti sekalian gitu, sekalian biar kenal. Keperluan dia bisa dibilang Yang tergerak pertama kali ini aku bener-bener ya nggak ada pemikiran untuk sampai jadi seperti ini gitu. Aku pengen meringankan beban, dimana aku nggak mau nanti Gala kedepannya jadi beban dari beberapa pihak, para pihak, karena rezeki nggak ada yang tahu. Saat ini mungkin Pak Faisal rezekinya bagus, kita nggak tahu 5 tahun, 10 tahun mendatang. Nah, apabila bisa dibantu saat ini bisa membantu, dan saya pun masih bisa, saya pun masih mampu, saya pun masih bisa melakukan ini, ya maksudnya jadi pengen dijamin gitu hidupnya Gala, yang dimana dia nggak ada dua orang tua loh, ayah dan ibu, yang harusnya salah satunya mungkin bisa menjadi
apa ya, yang merawat gitu kan ya. Kalau misalkan Gala udah punya semuanya kan jadi tidak jadi beban gitu, dimana Gala kan udah seperti anakku sendiri kan. Vanessa juga sebelum meninggal selalu bilang titip Gala bun, titip Gala ya bun. 2 hari sebelumnya aja dia masih foto selfie sama Gala, gak kangen sama Gala gitu. Iya sabar ya, aku masih sibuk gitu. Ya jadi pasti aku sebagai manusia normal yang memang kalau benar-benar sayang pasti terdorong gitu. Tapi menjadi seperti ini. Komentar dari Gara ada di keluarga yang juga bawah banget punya kakek Iya. Bantuan itu kan tidak hanya untuk Gala kan. Di sini saya hanya membuka di mana tidak ada paksaan, dan teman-teman netizen yang mau ingin mengirimkan sesuatu untuk Gala, ingin memberikan hadiah, pengen memberikan mainan, pengen memberikan susu-susu, bahkan susu aja tuh jadinya banyak banget gitu kan. Di sini saya membuat sarana yang tepat dari permintaan orang-orang gitu loh. Jadi ya kalau memang dibilang banyak yang lebih susah, betul. Tapi kan ini yang mau mengirimkan, banyak request orang yang mau mengirimkan saya kasih sarana yang tepat gitu. Mendingan kita beli ini yuk gitu. Dan kalau misalkan rumah, insya Allah mudah-mudahan jadi pahala jariah gitu kan. Kalau misalkan mainan, habis itu Gala paling mainan dipakai cuma 2-3 bulan. Habis itu kita nggak tahu udah dipakai lagi atau enggak. Kalau rumah kan jelas bermanfaat, kedepannya sangat bermanfaat untuk sampai Gala dewasa, dan justru ada investasi yang enggak gitu kan. Ya, Kak, soal yang di take down diri aku video podcast dengan Denny Sumargo, gimana gitu. sih, seperti apa sih? Kalau podcast, rencana podcast kan memang aku kayak nggak mau ya ngobrol sama, maksudnya kayak bukan nggak mau ngobrol, aku capek gitu kayak satu media kita ketemu media aku ngomong yang itu aja gitu. Jadi aku berpikiran aku pengen datang podcast yang lain juga banyak kok yang diundang, tapi aku nggak mau jadi banyak podcast, lebih baik satu podcast aku ngobrol udah selesai gitu. Nah maka dari itu aku memilih podcastnya Denny Sumargo yang dimana lumayan juga viewersnya. Nah jadi ya udah podcast di Bang Denny gitu. Terus setelah podcast yang namanya aku ngobrol dan endingnya kayak gitu, aku juga nggak tahu, dan menurut aku memang setiap orang berhak ya untuk berkomentar apapun apa yang ada di pikirannya, dan kita nggak bisa memaksakan cara pikir orang sama seperti saya. Ya, saya yang nggak bisa berkomentar apa-apa, cuma oh iya berarti saya sudah tahu, berarti Bang Denny cara pikirnya seperti itu. Tapi saya nggak marah, saya cuma apa ya, mungkin Bang Denny kan berpikirannya realistis aja gitu, sedangkan saya berpikirnya apa ya, kayak bukan mendewakan, melainkan orang-orang yang mau mendonasi tidak ada paksaan, saya kasih sarana gitu. Dan alhamdulillah ternyata yang peduli banyak gitu, jadi terlihat mendewakan. Sempat disenggol juga sama live IG-nya Mbak Emma Laroka kemarin, sempat geram juga Mbak Emma Laroka pada saat itu, dikomentarin juga gitu. Sampai Denny juga nge-DM Mbak Emma gitu untuk klarifikasi. Jadi sama Mbak Marisa sendiri sudah klarifikasi atau gimana, atau nge-DM Mbak? Sama Bang Denny belum sih, karena dari kemarin aku juga sibuk kan bukan urusan ini aja kan, aku urusan kerjaan aku punya keluarga, urusan yang lain. Nah terus kemarin sama Mbak Emma pun saya bisa telepon, kadang aku juga baru bisa teleponnya malam gitu. Terus sama Bang Denny juga, oh iya denger begitu, tapi aku cuma nanya ke Mbak Nisa di take down ya, kenapa gitu. Terus iya Mbak, nanti mau direvisi ulang. Oh iya, oke baik Mbak, nggak mau ngeribetin juga tuh podcast dia gitu. Bukan karena sesuatu Mbak, bukan karena ya sesuatu apa hal yang mungkin. Karena tanda kutip mendewakan Gala ini, Ya nah itu. mungkin kan namanya manusia berbicara suka kepleset, dan dia mungkin realistis aja, cuma kan tidak banyak diterima oleh masyarakat, jadi dibanding jadi masalah lebih baik di
take down mungkin seperti itu ya. Pada saat di podcast itu Mbak Marisa sendiri mendengar Belum, Mbak. mendengar bahasa itu gitu, maksudnya gimana Mbak? Apa kaget apa gimana? Iya Pas kaget. tahu Kaget, Pas kaget. pada saat dia ngomong seperti itu. Kaget. Gitu. Kaget banget. Justru kenapa ngomong gitu ya? Tapi ya itu kembali lagi terserah Bang Denny, itu penilaiannya berbeda-beda. Mungkin Bang Denny lebih realistis aja. kayaknya jadi lebih berhati-hati nggak sih setiap akan membantu orang, apalagi dengan donasi dan dana bantuan besar-besar ini dengan pengalaman kayak Iya, sangat. Jadi saya aja kan punya donasi masjid ya, yang dimana saya suka, ayo siapa yang mau bantu donasi masjid, itu saya jadi nggak posting-posting lagi gitu. Mungkin nantinya saya akan perbaiki dulu sebagaimana mestinya. Setelah itu sudah memang peraturannya sudah benar apa yang saya jalankan, baru mungkin saya lanjutin. Tapi kan saya belum diedukasi nih nantinya cara pengisiannya seperti apa sih. kan komentar di sana kejam-kejamnya Mbak Ica, sampai ada yang nanti juga kena tuntut pasang berapa gitu, sampai akan ambil barangnya ya kan, kita barangnya terus sampai akan dipenjarakan. Gimana tuh Mbak Ica ketika mendengar hal itu? Ya sih, aku tetap santai ya. Makanya kemarin pas di demo di situ berharap Marisha Ica kooperatif. Saya cuma kirim screenshot ke Pak Kasubdit, Pak Dayat. Pak, mohon izin Pak, saya dapat demo ini nih Pak, ada nama saya gitu. Saya kan pada saat Bapak menghubungi saya tidak menolak. Insya Allah Pak, saya hadir. Saya langsung jawab gitu, pasti Pak, saya pasti hadir. Insya Allah. Terus kok di sini seakan-akan saya tidak kooperatif. Nah, nggak apa-apa Mbak Marisha, saya tahu Mbak Marisha orang baik, saya tahu Mbak Marisha pasti datang. Iya Pak, ya itulah biasa orang-orang yang mau bikin panas aja. Selanjutnya seperti apa Pak? Selanjutnya udah nggak ada selanjutnya, udah selesai sampai di sini hari ini. Apalagi kalau bisa disampaikan ingin melapor balik ke Kita lihat nanti, kalau sudah berlebihan mungkin ya, mungkin ada, kalau dibilang manusia nggak boleh ada batas sabarnya ya pasti. itu begitu deh dirimu. Bilang semua asik. Ya jam ada sih. Pastinya keduanya almarhum almarhumah sosok yang apa ya, ternyata kan dibalik keburukan yang terlihat ternyata kan banyak kebaikan. Kalau saya sih memang saya kenal, saya nggak pernah ada masalah ya. Saya kayak masalah juga masalah cuma cek-cekan pertemanan gitu, nggak pernah kita masalah besar. Ya tahu saya selama saya mengenal almarhumah, apalagi almarhumnya Bibi, itu masya Allah saya kenalnya kayak sangat humble, nggak pernah berlebihan, nggak pernah ngomong gede apa adanya. Terus dia bisa berubah Vanessa jadi lebih baik. Bos, Inisial B yang Gimana, Bos? saya kenal itu sosok ajat bos. siapa sih? Oh, nggak mau komen saya. Kenapa nggak bisa? Karena Ica tahu banget tentang orang ini. Kata siapa? Ada yang menurut kacamata Kak Ica aja. Pendapat Kak Ica. Nggak mau komen apa-apa. Apakah orang yang paling berdosa atau suami perbuatan apa? Kenapa Kak Ica? Tapi pasti Kak Ica masih tahu kan? Udah. Nggak tahu ya, karena belum menemukan sebenarnya seperti apa kan. Jadi kalau dengar iya, tapi kan faktanya seperti apa aku nggak mau berani berkomentar. Kak Ica belum pernah ketemu langsung, hanya dengar cerita aja. Cerita yang seperti apa? Maksudnya yang positif Udah atau deh, yang pancing deh. Tapi Kak Ica kenal? No comment.
kenal secara Saya langsung? apa? Kenal secara langsung? Enggak. Hanya dengar ceritanya. Sosok yang baik atau yang dekat atau seperti apa? Ya, menurut kacamata Kak Ica aja. Siapa sih aku nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Nggak tahu, aku nggak kenal. Ya, Tapi yang Kak Ica dengar orang ini. ya pernah tahu aja, tapi setahu aku baik-baik aja, cuma mungkin ada yang komporin kali. Ya, Pernah ada hubungan spesial sama siapa? almarhum? Nggak tahu aku kalau itu. Nggak tahu. Karena cuma tahunya dari orang. Jadi kalau aku tahu dari orang, aku tidak mengetahui itu pada saat almarhum hidup dan tidak lihat langsung, aku tidak mau berkomentar apa-apa. Karena kalau kata orang kan, saya juga bisa bilang saya anak presiden. Gitu, saya nggak mau lah. Berarti belum pernah terkeluar dari mulutnya almarhum. Belum. Kak Ica hanya Cuma dengar. cuma tahunya dari teman-teman yang deket. Sebenarnya sosok yang baik, cuma memang gampang dipanas-panasin orang aja. Oke? Oke, matur suwun Kak. Terima kasih. Eca, oke, Apa lagi? oke.